Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fitriani dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan link saya yakni 12210623166. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni Bapak Hendra Riopita MM. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk selebihnya, simak ya guys. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan oleh adanya perubahan harga pada barang atau jasa tersebut. Secara umum, elastisitas dapat dikemukakan bahwa apabila permintaan agak datar bentuknya, suatu pergeseran kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sedikit, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan cukup besar. Tapi, apabila permintaan bentuknya menurun dengan sangat curam, suatu pergeseran pada kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sangat besar, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan relatif kecil. Yang kedua yakni elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Sebelumnya telah diterangkan mengenai bahwa perubahan harga akan merubah jumlah penawaran. Oleh sebab itu, konsep elastisitas juga dapat digunakan untuk menerangkan perubahan penawaran. Adapun jenis-jenis elastisitas, yang pertama dari permintaan. Dari hasil perhitungan elastisitas, dapat diklasifikasikan jenis dari permintaan berdasarkan nilai elastisitasnya. Di antaranya, yang pertama adalah permintaan elastis tidak sempurna, atau elastisitas bernilai 0, yaitu perubahan harga tidak merubah permintaan barang. Yang kedua, permintaan elastis sempurna, yaitu elastis bernilai tak terhingga, menggambarkan produk yang sangat peka terhadap perubahan harga. Yang ketiga adalah permintaan elastisitas uniter, atau elastisitas bernilai 1, menggambarkan harga dan kuantitas produk yang diminta berubah dalam presentasi yang sama dan saling mengkompensasi. Yang keempat yaitu permintaan tidak elastis atau elastis bernilai kurang dari 1, menggambarkan perubahan harga yang menyebabkan perubahan permintaan dengan proporsi yang lebih kecil. Yang kelima, yaitu permintaan elastis atau elastis bernilai lebih dari 1 atau besar dari 1, yaitu menggambarkan perubahan harga yang menyebabkan perubahan permintaan dengan proporsi yang lebih besar. Selanjutnya, yang kedua adalah penawaran. Elastis sempurna apabila para penjual bersedia menjual barangnya pada suatu harga tertentu. Yang kedua, penawaran elastis tidak sempurna. Penawaran elastis sempurna ditandai oleh perubahan harga yang tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, penawaran dengan elastisitas uniter. Jenis elastis ini ditandai dengan persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat, penawaran tidak elastis ditandai dengan penjual yang tidak peka terhadap perubahan harga. Yang kelima, penawaran elastis mengandung arti bahwa penjual peka terhadap perubahan harga, yaitu adanya perubahan harga sebesar 1% menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan lebih dari 1%.
Selanjutnya yaitu pentingnya konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Konsep elastisitas sangatlah penting untuk mengetahui faktor yang terjadi di luar kontrol perusahaan guna untuk merespon penurunan harga produk pesaing. Jika tidak, maka perusahaan dapat kehilangan pangsa pasarnya yang sangat besar. Elastisitas ini sendiri juga berfungsi sebagai bahan ukur derajat kepekaan ketika terjadi sebuah perubahan harga ataupun pendapatan dengan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dapat mengukur dan menghitung elastisitas permintaan terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Secara teori dan juga praktik, terdapat beberapa manfaat dari mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang. Manfaatnya, misalnya untuk kebijakan impor, pajak, dan penjualan produk baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Jadi, seberapa penting sih elastisitas itu? Penting agar kita dapat mengetahui faktor di luar kontrol perusahaan yang berguna untuk merespon penurunan harga dari produk para pesaing. Nah, tadi itu adalah sekian pembahasan saya mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.